Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang maha suci, yang maha tinggi. Segala puja bagi Allah yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, sang suri tauladan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikut dari pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk yang ikhlas dan istiqomah mengikuti langkah-langkah beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, sehat? Alhamdulillah ya. Semoga semakin disehatkan, dikuatkan, disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini posisi mic pas di sini atau majukan? Majukan ya. Oke, baik. Baik jamaah Al-Hidayah rahimakumullah. Tema kita pada kajian Ba'da Subuh hari ini melanjutkan apa yang pernah disampaikan sebelumnya, yaitu tentang mengelola jiwa agar tak mudah kecewa. Pada pertemuan sebelumnya kita sama-sama belajar tentang keajaiban memaafkan dan berlapang dada. Hari ini kita akan lanjut ke mengelola jiwa agar lebih mudah memaafkan, agar lebih mudah berlapang dada. Kalau kita pikirkan baik-baik ya, mengapa seseorang merasakan kecewa lalu sakit hati? Dan kita sering berpikir seseorang itu karena dikecewakan maka ia menjadi sakit hati. Padahal kalau kita mau lihat lebih dalam, seseorang itu ya justru karena sakit hati, ia jadi sering kecewa. Kenapa seseorang itu sering kecewa? Karena hatinya sakit begitu. Hatinya yang sakit. Maka kalau kita sering sakit hati, itu karena memang hati kita sakit. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syam ayat 7 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan kepada jiwa tersebut jalan kefasikan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan, membersihkan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwa. Jadi yang namanya jiwa itu ternyata berproses menuju sempurna demi jiwa dan penyempurnaannya. Bukan waruhu wa masawaha, bukan demi ruh serta penyempurnaannya. Kenapa? Karena ruh sudah sempurna. Jadi yang belum sempurna itu jiwa. Kalau ruh sudah sempurna. Karena ruh itu ditiupkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak kalau mau doakan saudaranya, kerabatnya sudah meninggal, jangan ruhnya aja yang didoakan. Bisa jadi ruh sebetulnya nggak butuh doa, yang butuh doa itu jiwanya. Kita kadang-kadang ila ruhi aja, ya, ila ruhi wa nafsi. Untuk ruh dan jiwa orang itu kan itu, yang butuh didoakan. Karena yang butuh kesempurnaan itu jiwa. Demi jiwa serta penyempurnaannya, dalam jiwa itu Allah ilhamkan dua hal, dua jalan, satu jalan yang buruk, satu jalan yang baik. Satu jalan yang fujur, satu jalan yang takwa. Hidup adalah pilihan. Ya, di alam semesta ini ya ibaratnya kalau radio itu ada berbagai macam frekuensi, kita bisa memilih mau channel mana yang mau kita dengarkan. Nah, Allah membuat dua channel besar, satu namanya channel kefujuran, keburukan, satu lagi ketakwaan. Kita milih. Kalau kita hatinya bersih, kita beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Kenapa beruntung? Karena kalau jiwa kita bersih,
hati kita bersih, maka yang tertangkap adalah ilham-ilham yang takwa. Fa'alhamaha. Allah kasih ilham, Allah kasih inspirasi, Allah kasih intuisi kepada kita, Allah kasih firasat kepada kita. Tapi kalau hati kita kotor, maka yang ketangkep adalah yang buruk-buruk. Ya, maka untuk mengukur jiwa kita ini udah bersih atau masih kotor, salah satunya Pak, ketika mimpi, ketika tidur. Bapak kalau tidur seringnya mimpi buruk, mimpi baik, atau nggak mimpi? Nggak mimpi ya, alhamdulillah ya, itu sudah netral ya. Kok dari mimpi? Karena orang tidur itu jiwanya sedang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zumar ayat 42 ya. 42 apa ayat 39, mohon maaf saya agak tertukar itu ya, nanti tinggal dicek ya. Jadi ya, ketika jiwa kita bersih, ilham-ilham positif akan banyak datang dalam kehidupan kita. Maka kalau jiwa udah bersih, dikecewakan pun rasanya sedang dibersihkan jiwa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang itu. Dan artinya di sini kita belajar ya, kalau hari ini kehidupan kita sering menemukan banyak hal-hal yang negatif, ketemu hal-hal yang tidak kita inginkan, menarik peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan, itu karena memang di alam semesta ini ada sebuah hukum yang namanya law of attraction, hukum tarik menarik. Pernah dengar Pak ya pasti ya? Karena hukumnya tarik menarik, kalau jiwanya kotor, yang tertarik kira-kira peristiwa apa? Kotor. Kalau jiwanya bersih, yang tertarik kira-kira peristiwa bersih. Maka di sini kita belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita, pasangan kita yang kita anggap nggak benar, anak-anak kita yang kita anggap nggak benar. Maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah membersihkan jiwa kita. Membersihkan jiwa kita. Maka dalam pertemuan sebelumnya di surat 7 ayat 199 ya, disampaikan oleh Allah, jadilah kalian pemaaf dan suruhlah orang berbuat baik dan berpalinglah dari orang yang bodoh. Maafin dulu baru nyuruh orang, kan gitu, berbuat baik. Karena hari ini banyak yang nyuruh-nyuruh sambil marah, betul nggak? Betul ya? Ya. Pengen peristiwa di sekitarnya benar, tapi dianya belum benar, nah begitu. Khuzil afwa, jadilah pemaaf. Maafin dulu, kamu tenang, bersih jiwa kamu, suruh orang lain berbuat baik. Maka namanya ceramah, bukan cemarah ya. Nah, ceramah ya. Harus hatinya dibersihkan dulu baru kita suruh orang berbuat baik. Kalau nggak gitu merugi ya. Kenapa? Karena selama jiwa kita kotor, data-data yang ada di sini kotor, maka peristiwa-peristiwa yang datang adalah peristiwa yang kotor. Supaya apa peristiwa kotor itu datang? Supaya mengingatkan jiwa kita masih kotor. Sederhana. Maka Allah hadirkan peristiwa-peristiwa yang mengecewakan. Supaya apa? Supaya kita sadar jiwa kita masih penuh dengan kekecewaan. Allah hadirkan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Supaya apa? Supaya kita sadar jiwa kita masih sakit. Khair. Maka orang-orang yang sudah bersih jiwanya bukan lagi nggak pernah kecewa, tetapi jiwa yang disucikan tidak akan berlarut-larut dalam kekecewaan. Kecewa mah pasti atuh manusia ya, tapi tidak berlarut-larut. Maksimal 3 hari. Tapi kalau hatinya kotor, 3 minggu. Kotor lagi 3 tahun. Kotor banget 30 tahun. Tapi kalau hatinya bersih 3 jam udah sembuh, nggak harus 3 hari. Kecewanya 3 jam doang. Bersih lagi 3 menit cukup Pak kecewa. Bersih banget 3 detik. Tapi tetap kecewa. Tapi cuma sebentar. Ya. Jadi semakin bersih jiwanya, semakin tidak berlarut-larut di dalam kekecewaan. Khair, ya. Hidup ini adalah pilihan. Ya, kita sakit hati karena itu pilihan kita, ya. Kita memaafkan itu pun adalah pilihan kita.
Dan kita akan lebih mudah memaafkan kalau jiwa kita bersih. Dan kita akan lebih mudah sakit hati kalau jiwa kita kotor. Maka jiwa ini ada pilihannya. Pertama namanya jiwa yang tegang, atau bahasa Al-Qur'annya nafsul ammarah bisu. Yang kedua jiwa yang senang garis miring sedih, ya. Bahasa Al-Qur'annya nafsul lawamah, atau satu lagi jiwa yang tenang. Apa bahasa Qur'annya? Nafsul mutmainnah. Ciri-ciri jiwa yang tegang itu gimana? Apapun kondisinya diprotes. Apapun keadaannya nggak disyukuri. Semuanya salah, ini salah, itu salah, semuanya nggak beres. Ya. Kenapa? Kotoran di hatinya. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu di sini, bayangkan Bapak Ibu sedang tidur, ada yang jahil masukin sedikit tai kucing ke hidung Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu bangun, ini kamar kok bawa tai kucing? Pasti langsung nyalain kamar, ya enggak? Masuk toilet kok bawa tai kucing? Ke ruang makan, buka tudung saji, lihat kornet, ini kornet apa tai kucing? Kan begitu. Kenapa? Ya semuanya jadi bau, karena kotorannya nempelnya di hidung. Kebayangkan, itu baru kotoran yang nempel di hidung. Bayangkan kalau kotorannya nempel di hati. Yang benar aja dibilang salah, apalagi yang salah. Pokoknya yang nggak sesuai dengan dia pasti nggak benar. Semua brengsek, semua salah, semua laki-laki buaya. Kalau hatinya bersih kan nggak akan mengatakan semua laki-laki buaya, Pak ya. Paling sebagian dari buaya ada yang laki-laki. Itu kan lebih pas, Pak, sebetulnya. Ya. Itu jiwa yang tegang tuh begitu. Karena banyak kotoran dalam jiwanya, semua dinilainya buruk. Istri saya bermasalah, Kang Zen. Anak-anak saya bermasalah, Kang Zen. Tetangga saya bermasalah, Kang Zen. Pemerintah bermasalah, Kang Zen. Apalagi? Semuanya bermasalah, ya. Tapi kan memang masalah, Kang Zen. Iya, tergantung sudut pandang. Bagaimana jiwa kita meyakini bahwa semua masalah yang datang kepada kita hakikatnya adalah pengingat dari Allah. Hei fulan, masih ada kotoran di jiwamu, sehingga ciri-cirinya kamu lihat apapun kotor gitu. Itu jiwa yang tegang, atau bahasa lainnya nafsul ammarah bisu. Jiwa yang suka nyuruh-nyuruh kepada keburukan. Amarah itu bukan marah, Pak. Di Indonesia amarah itu artinya marah ya. Tapi dalam bahasa Arab amarah itu, amar artinya menyuruh, bisu kepada yang buruk. Amarah bisu artinya jiwa yang suka nyuruh-nyuruh keburukan. Pokoknya semuanya buruk. Nah, itu tipe yang paling parah. Yang kedua, yang agak mendingan, namanya jiwa yang senang garis miring sedih. Ciri-cirinya gimana? Kalau dapat nikmat senang banget, kalau dapat musibah sedih banget, nah gitu. Ya. Kalau anaknya soleh, sombong, bangga. Kalau anaknya bermasalah, ngambek, marah-marah. Nah, ini jiwa atau nafsul lawamah, jiwa yang menyesal. Dia tidak stabil, labil jiwanya, emosinya labil. Yang paling bagus adalah jiwa yang sudah melampaui ketegangan, melampaui kesenangan, melampaui kesedihan. Dia ada di atas itu. Namanya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Atau bahasa lainnya, bahasa kekiniannya itu pribadi selesai. Pernah dengar Pak istilah itu, Pak? Pribadi selesai. Kok dibilang pribadi selesai, Kang Zen? Ya udah selesai. Selesai misinya mengeluarkan kotoran-kotoran di dalam jiwanya. Jadi orang-orang yang punya misi nafsul mutmainnah, dia lekas puas dengan takdir Allah. Karena rujuknya, kembalinya bukan kepada aku, tapi kepadanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, rujuklah, kembalilah, pulanglah kepada Rob kalian dengan hati yang puas, dan dia juga puas kepada kalian. Jadi kita tuh puas dengan takdir Allah, itu ciri-ciri jiwa yang tenang. Bapak lihat istri sendiri sekarang puas, Pak? Halo, Pak? Atau masih kurang puas, Pak? Nah, kalau udah puas, jiwa Bapak tenang tuh. Ya. Lihat anak-anak perkembangannya, kuliahnya puas atau masih lawamah, Pak?
lihat tetangga, ya. Kalau lihat masjid ini puas Pak ya? Puas ya, Masya Allah, mutmainnah ya, jiwa yang tenang. Karena target kita sebelum mati, jiwa kita tenang, itu pribadi selesai. Bagaimana biar pribadi ini selesai? Maka dikeluarkan kotoran-kotoran di hatinya biar selesai, biar tenang. Gimana caranya biar keluar? Manusia suka lupa, Allah ingatkan dengan peristiwa-peristiwa yang menjengkelkan, menyakitkan. Ada rasa sakit ketika disakiti, itu saatnya mengeluarkan kotoran jiwa. Sebagaimana saya pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya, kapan saat paling tepat mengeluarkan kotoran perut? Di saat mules. Kapan saat paling tepat mengeluarkan kotoran hati? Di saat nyeri hati, di saat dikecewakan. Maka ketika orang-orang itu mengecewakan kita, itu saatnya kita, ya Allah, saya lepaskan, saya maafkan, saya izinkan, begitu. Ya, jiwa yang tenang. Kenapa? Karena dia kembalinya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Irji'i, istirja. Jadi hobinya orang-orang yang tenang ini beristirja, kembali kepada Allah. Istirja. Istirja yang betul. Sekarang kan istirja kita ini ekspresinya nggak tepat. Istirja itu harusnya ekspresinya tenang dan tunduk. Sekarang tuh ekspresi dari istirja itu tegang dan kaget. Ya betul ya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan itu? Perasaan kemarin masih ngobrol, kok sekarang udah meninggal. Kalau mau kaget, perasaan kemarin udah meninggal, kok sekarang ngobrol lagi, itu baru kaget. Ya. Kok kayak gitu kaget ya, kan gitu. Ekspresi kita ekspresi kaget, padahal isi dari istirja itu kalimat ketenangan dan ketundukan. Sesungguhnya kami milik Allah. Sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Puas dengan keputusan Allah. Kenapa sih kita disuruh istirja? Karena memang manusia ini sukanya merasa memiliki, Pak. Ini milik aku, ini milik aku, ini milik aku, ini punyaku, ini punyaku. Maka sama Allah, bukan, itu punyaku, innalillah gitu. Ketika kita kehilangan, kita bilang kena musibah, padahal itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pribadi selesai, pribadi yang tenang ketika dapat senang, tenang ketika dapat sedih, tenang ketika dapat tegang. Tetap tenang. Nah, Bapak-bapak, kalau sudah sampai nafsul mutmainnah ini, Pak, pribadi selesai, enaknya emang langsung mati kita, Pak. Siapa yang sudah merasa selesai di sini? Udah pada siap mati tapi ya, Pak ya. Masya Allah ya. Dipanggil dengan jiwa yang tenang, itu mati yang sangat indah, mati yang kita rindukan. Semoga kita mati dalam jiwa yang tenang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Orang barat suka bilangnya rest in peace gitu ya. Istirahat dalam keadaan tenang ya. Supaya kita lebih lagi ya, jamaah sekalian rahimakumullah, kita kenali lebih dalam ya. Ini pendalaman dari materi beberapa tahun yang lalu, saya lihat di slide pernah saya sampaikan hal ini ya. Dalam diri kita ini ada 3 unsur. Yang pertama namanya tubuh, yang paling fisik tuh, yang paling kelihatan. Yang kedua jiwa, yang bisa bersih dan kotor, tubuh juga bisa. Yang ketiga ruh, yang selalu bersih karena ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu landasan ayatnya ya, saya keluarkan 1 ayat saja. Maksud saya 3 ayat sebetulnya, cuman dari 1 slide saja. Surat As-Sajdah, surat 32 ayat 7 sampai 9. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, sel spermatozoa dan sel telur. Betul Pak ya? Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruhnya. Dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, fuad atau afidah. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Kita fokus ke tanah, air, dan ruh. Ya. Jadi 3 unsur pembentuk manusia, tanah, air, dan ruh. Ya, ini manusia.
Yang paling spesial di antara tanah, air, dan ruh itu apa, Pak? Pasti ruh. Betul, Pak ya? Kemudian apa? Air. Karena 80% tubuh kita terdiri dari air. Kemudian ada tubuh. Ada ruh, itu tetap jadi ruh, dia nggak berubah. Sedangkan air, dia menjadi jiwa. Sel sperma ketemu sel telur menjadi jiwa. Sedangkan saripati tanah menjadi tubuh. Ruh ini tadi ditiupkan oleh Allah, jiwa ini saripati air, tubuh ini saripati tanah. Ya. Ruh tidak terlihat, ya. Kedokteran semodern apapun tidak ada yang pernah bisa melihat ruh, ya. Sedangkan jiwa kurang terlihat, ya. Tapi bisa kita baca. Salah satu bagian dari jiwa itu namanya pikiran, ya. Kita bisa baca ini orang ini maksudnya gimana, bisa ketebak. Tapi dia kurang terlihat. Itu jiwa. Ya. Kalau ada orang di bus megang-megang pantat Bapak yang ada dompetnya, kira-kira mau ngapain Pak itu, Pak? Mau nyolong, ya. Bapak nggak tahu, ya, cuman memprediksi itu pasti mau nyolong. Nah, itu jiwa itu bisa ketebak. Ya. Tapi ruh nggak bisa. Ya. Ya, ruh nggak bisa ketebak, ya. Sedangkan tubuh itu yang terlihat. Ya, unsur-unsurnya kita pahami. Ruh inilah yang paling berharga. Imamnya kita di dalam diri kita itu sebagai imam utamanya ruh. Kemudian, ya, jiwa ini sangat berharga, sedangkan tubuh cukup berharga. Maka kualitas seseorang sangat terlihat di mana dia bermain. Apakah bermain di kenikmatan tubuh, jiwa, atau ruh? Ya, diri kita. Ya. Biar lebih jelas lagi. Ada ruh, tiupan ilahi, ada tubuh, saripati tanah, di tengah-tengahnya tadi ada apa, Pak? Jiwa. Jiwa yang tenang, ya, dia lebih akrab sama ruh dibandingkan tubuh. Semakin jiwa akrabnya sama ruh, semakin tenang. Semakin jiwa akrabnya sama tubuh, semakin tegang. Semakin jiwa akrab sama ruh, semakin berharga kualitas diri Bapak. Tapi kalau Bapak lebih akrab sama tubuh dibandingkan ruh, semakin biasa. Bukan tidak berharga, biasa. Kita semua manusia berharga. Semakin dekat sama ruh, ciri-cirinya itu semakin mudah gembira menghadapi kenyataan. Kalau dekatnya sama tubuh, semakin mudah kecewa. Nah, kita lihat, ya, sebagaimana pertanyaan yang sering saya sampaikan di sini, ya. Jiwa kita ini lebih menikmati aktivitas ruh atau aktivitas tubuh, aktivitas rohani atau aktivitas jasmani. Itulah kualitas jiwa kita. Jadi mana yang lebih nikmat, Pak? Sholat atau istirahat? Oh, Kang Zen, saya lebih nikmat istirahat. Berarti masih nikmat tubuh. Saya masih lebih nikmat sholat. Berarti udah nikmat ruh. Saya dua-duanya nikmat. Ya, dua-duanya memang nikmat. Tapi mana yang lebih nikmat? Kayak gitu. Mana yang lebih nikmat? Ngaji atau ngopi? Pak, ngaji apa ngopi, Pak? Hah? Masya Allah, ya. Ngaji sambil ngopi, betul, ya. Jangan ngopi sambil ngaji, beda. Yang disambil tuh urusan dunia, urusan akhirat prioritas. Betul kalau jawabannya. Mana yang lebih nikmat? Ngaji sambil ngopi, Kang. Iya betul. Bukan ngopi sambil ngaji, beda. Kan gitu ayatnya surat 28 ayat 77. Kejarlah kebahagiaan akhiratmu yang sudah Allah anugerahkan kepadamu, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Yang dikejar akhirat, yang jangan lupa dunia. Terkenging dibalik. Jangan kejar dunia, jangan lupa akhirat. Kan rata-rata kita gitu tuh, sejak kecil orang tua kita nasihatin kita kan gitu, Pak, ya. Kamu nih gimana sih, ya? Main terus, jangan lupa ngaji, betul nggak? Yang jangan lupa urusan akhirat. Kebalik sebetulnya itu perintahnya. Kamu nih gimana sih, ngaji lagi, sholat lagi, jangan lupa main. Itu harusnya, ya. Ya. Harusnya kan begitu, ya.
Karena prioritasnya kenikmatan ruh, tapi tidak melupakan kenikmatan dunia. Ya. Maka bapak-bapak pasti semakin bertambah usia, jiwa itu pasti secara alaminya semakin akrab sama ruh. Dulu waktu muda bapak-bapak di usia mungkin 20 tahunan, pasti lebih nikmat, bukan pasti, kemungkinan besar lebih nikmat ke mall dibandingkan ke masjid, betul nggak Pak? Karena memang masih muda tuh tubuh, tapi semakin kita bertambah usia, lihat orang ke mall teh nanaonan ya. Ngapain sih? Lihat hiburan, naik kora-kora apa tuh? Ya, pontang-panting itu apa? Jam yang lompat tuh ban jumping itu nanaonan ngapain? Ya. Kenapa? Karena nyari kenikmatan tubuh. Nyari kenikmatan tubuh. Ya. Ya. Kang Zen ikut yuk arum jeram. Saya tuh ngapain ya? Berhasil juga biasa, nggak berhasil tenggelam kan gitu ya. Misalkan gitu ya. Nah, orang-orang yang jiwanya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dalam proses terus pembersihan, kan jiwa itu sekali lagi wan nafsi wa ma sawaha. Dia tuh terus berproses, semakin bersih, semakin sempurna. Maka itu yang disebut tadi nafsul mutmainah. Jiwanya tuh cenderung ke arah ruh posisinya. Kalau jiwanya di tengah-tengah, kadang ruh, kadang tubuh, kadang ruh, kadang tubuh, kadang ruh, kadang tubuh, bolak-balik, itu namanya nafsul lawamah, jiwa yang menyesal. Senang, sedih. Pokoknya hidup mah kayak drama aja, senang, sedih. Ya. Ya, nonton drama juga resep biasanya orang-orang yang di nafsul lawamah ini senang nonton film, senang nonton drama, hobi dengar musik yang lebay-lebay ya. Waktu muda mungkin senang ya dengar musik yang apa ya, yang lebay-lebay, yang apa, yang bikin nangis ya. Siapa dulu tuh? Bruri apa Peso 5 kayak gitu tuh ya. Kan ada bilang badan beri prima, hati Peso 5 katanya kan gitu ya. Ya istilahnya begitu tuh ya. Nah itu di tengah-tengah ya. Sukanya yang sukanya, kalau sukanya punya senang sekalian, sedih sekalian. Saya juga dalam berjalan menjadi motivator ya, itu biar banyak yang ngundang, itu salah satu tekniknya adalah bikin audien tuh ketawa terus, di akhir bikin audien nangis. Habis itu diundang terus tuh. Sering diundang tuh. Karena memang banyak manusia itu di nafsul lawamah, tengah-tengah. Ya pengen dapat dua-duanya, tapi nggak bisa menyeimbangkan secara pas. Ya, masih mending yang sangat berbahaya yaitu kalau sudah nafsul amarah bisu, jiwa yang menyuruh kepada keburukan, bawaannya pengen maksiat terus. Udah sholat tapi tetap masih pengen maksiat. Kenapa? Karena memang sholatnya cuman formalitas, sholatnya cuman habit, kebiasaan, cuman doktrin dari kecil. Kok kamu sholat? Nggak enak kalau nggak sholat, cuman gitu. Akhirnya habis sholat stres. Capek nih ngaji, yuk cari hiburan. Banyak nggak orang gitu? Capek nih habis ngaji, hiburan yuk. Jadi kesannya ngaji itu bikin stres. Ya, jadi gitu ya. Jadi ini yang penting kita sadari, posisi kita ada di mana sekarang. Pengelolaan jiwa ini akan maksimal ya. Kita awali dengan kita mengenali jiwa itu apa, nafs ya. Bahasa Arabnya itu apa ya. Dan dia, posisi jiwa kita ini sekarang ada di mana, dan apa yang sering kita lakukan. Kita hidup ini banyak tegangnya, banyak senangnya, atau banyak tenangnya gitu. Oke. Nah ini penguatannya kemarin juga, Kang, aku kecewa kepadanya karena dia nggak mau memaafkanku. Ini level kecewa yang lebih dalam lagi. Jadi biasanya itu kita kecewa karena disakiti orang lain, atau dibohongi, dihianati, atau diabaikan. Tapi ini kita kecewanya karena kita nyakitin orang itu nggak maafin kita gitu. Itu kan kadang lebih dalam. Kenapa? Karena kita masuk ke ranah energi yang namanya rasa bersalah. Dan dalam daftar ilmu energi David R. Hawkins, rasa bersalah itu nomor 2 paling bawah setelah rasa hina. Rasa hina itu yang paling rendah, di atasnya itu rasa bersalah. Jadi kalau kita hidup dengan rasa bersalah, maka attraction-nya, tarik menariknya adalah kita akan sering mengundang peristiwa-peristiwa yang salah.
Dan kita akan sering berbuat salah. Maka untuk menetralisir, merilis rasa bersalah itu, maka kita harus maafkan. Ya Allah, saya maafkan dia yang tidak memaafkanku. Begitu. Ya. Jadi hindari kita mengemis maaf, cari ridho, maafin aku dong, tolong dong, aku janji deh. Kamu pengen apa, aku beliin deh. Misalnya gitu ya. Kita berusaha cari ridho manusia. Tidak perlu. Kita hanya perlu cari ridho Allah Subhanahu wa taala, kepuasan Allah. Irji'i ila rabbiki rodiyatam mardiyah. Rodiyatam mardiyah. Cari ridho, cari kepuasannya Allah. Kita ridho dengan keputusan Allah, Allah ridho dengan keputusan kita. Ya. Manusia nggak maafin kita, ya sudah, yang penting kita sudah tulus minta maaf, dia nggak maafkan kita serahkan sama Allah, kita maafkan orang-orang yang tidak memaafkan kita. Maka ya, sebelum kamu minta maaf kepada orang yang merasa terzalimi olehmu, maka minta maaflah kepada Allah, lalu maafkanlah dirimu dan maafkanlah orang itu. Jadi polanya begitu. Saya bikin kesel misalnya Pak Dewo. Ya, Pak Dewo nggak maafin saya. Maka yang perlu saya lakukan adalah, Pak Dewo ini adalah ciptaan Allah. Maka yang perlu lakukan, saya minta ampun sama Allah, minta maaf ya Allah, saya minta ampun, minta maaf karena sudah bikin kesel Pak Dewo. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya lakukan, ya Allah, saya maafkan diri saya yang sudah bikin kesel Pak Dewo. Yang ketiga yang saya lakukan, ya Allah, saya maafkan Pak Dewo yang kesel sama saya. Yang keempat, Pak Dewo maafin saya ya, begitu. Jadi rata-rata kita ujuk-ujuk langsung yang keempat. Jadi prosesnya begitu ya. Ya Allah, maafkan dan ampunilah aku maafkan diriku yang telah menyakitinya, aku maafkan dia yang telah kecewa kepadaku. Inilah salah satu bentuk proses pembersihan jiwa. Ya. Lepaskan terus kotoran-kotoran di dalam hati kita. Lepaskan terus. Nah, jemaah sekalian, jika seseorang melukai kedua kakimu, apa yang akan kamu lakukan? 1. Mengejar orang itu seraya menahan rasa sakit di kaki, sehingga luka di kaki kian parah. Atau yang kedua, mengobati kedua kakimu yang terluka. Maka orang yang waras pasti nomor 2. Betul Pak ya? Ya. Tapi ada juga orang yang nomor 1, pengen balas dendam. Ya. Ada seseorang membakar rumahmu, kan gitu. Apa yang kamu lakukan? Mengejar orang itu atau memadamkan api? Ya madamin api lah. Ya. Oke ya. Maka jiwa kita ini pribadi selesai itu di nomor 1. Maaf, di nomor 2, bukan di nomor 1. Yaitu ketika kita berhasil menyelesaikan apa yang ada dalam diri kita. Pribadi selesai, jiwa yang tenang. Maka kalau sudah sampai level nafsul mutmainnah, hidup seseorang menjadi jarang baperan. Ya, kecewa nggak terlalu kecewa, nggak lama-lama sedih, nggak terlalu sedih, senang pun nggak terlalu senang. Istighfar berbuat salah, langsung istighfarnya sepenuh hati, astagfirullahaladzim. Tidak ada lagi istighfar yang sambil nyalahin orang lain. Ya, ini masih populer Pak ya. Gimana Pak istighfar sambil nyalahin orang lain? Nah, itu. Padahal namanya istighfar itu menyalahkan, mengakui kesalahan diri sendiri kan gitu. Tapi ekspresinya nyalahin orang lain. Kita sering tuh ya, kalimat yang keluar apa ekspresinya beda sama kalimat tersebut. Itu yang membuat ada gap antara antara zikir lisan dan zikir hatinya beda. Di lisannya istighfar, di hatinya menyalahkan ya. Ini enggak akan baperan lagi ya ketika seseorang sudah sampai nafsul mutmainnah. Nah, lalu bagaimana caranya agar tak mudah kecewa? Kenali jiwa kita ini siapa sih unsur-unsurnya. Ya. Oke, kita fokus ke aku dan saya pada kesempatan kali ini. Aku bukanlah tubuhku. Aku bukanlah tanganku. Aku bukanlah kepalaku, aku bukanlah kakiku. Aku bukanlah rasa manis, rasa sakit, rasa pahit, rasa pegel. Aku bukanlah rematiku, aku bukanlah asam uratku, aku bukanlah diabetesku. Itu bicara rasa. Aku bukanlah pikiranku.
Aku bukanlah perasaanku, bukan sedihku, bukan senangku, bahkan aku bukan keyakinanku. Lalu siapakah aku? Aku adalah imam dari tubuh, rasa, pikiran, perasaan, dan keyakinan. Karena banyak hari ini yang melekatkan dirinya kepada tubuhnya, kepada rasanya, kepada pikiran, perasaan, dan keyakinan. Contoh, bapak-bapak pernah pastilah main bola sama main futsal, Pak ya. Ketika bapak main bola atau futsal, misalkan kaki kanannya keseleo, kaki kanan keseleo, yang bapak katakan sama istri pas pulang ke rumah, istriku kaki kananku keseleo nih, atau B, istriku aku keseleo. Yang betul yang mana, Pak? Kaki kananku keseleo atau aku keseleo, Pak? Kaki kananku keseleo. Tapi ada orang-orang yang lebay, padahal masalahnya di tubuh, diajak masalahnya jadi masalah bersama. Kalau udah masalahnya naik ke aku, yang lain ikut bermasalah. Karena akunya imamnya. Imam sholat, makmum kentut, apakah imam ikut batal? Enggak. Ya, udah aja makmumnya wudu lagi aja kan gitu. Ya. Itu bicara tubuh dan rasa. Bicara pikiran, ya. Ternyata ya, pikiran manusia itu ada 60.000 kurang lebih sehari. Dari 60.000 itu 80%-nya pikiran negatif. Maka pikiran itu memang fitrahnya pikiran 80% negatif. Tugas si aku ngapain? Si aku tuh milih pikiran yang positif dari yang negatif itu, begitu. Perasaan, contohnya apa? Sedih. Bapak misalkan ya ini punten aja, contoh aja, dompetnya di jalan ada yang nyuri. Bapak sedih. Maka kalimat yang tepat, dompetku dicuri, aku sedih. Atau yang kedua, dompetku dicuri, perasaanku sedih. Perasaan, aku sih baik-baik aja, pikiranku nggak ada masalah, tubuhku sehat-sehat saja. Ya, oke ya. Begitu juga dengan keyakinan. Karena hari ini orang bermasalah akhirnya karena memiliki keyakinan yang nggak sesuai dengan fitrah. Oke ya. Oke, di sini kita lihat ya, ternyata kamu bukanlah tubuhmu, tubuhmu hanyalah casingmu. Kamu bukanlah rasa sakitmu, karena rasa sakit itu hanyalah bagian tubuhmu yang sedang caper kepadamu. Ya. Bapak-bapak, ada yang sedang sakit kaki, ada yang sedang asam urat, ada? Ya. Sakit gigi, ada? Vertigo. Sekarang caranya Pak, biar lebih cepat sembuh, ini saya sudah praktek dan ini terbukti ampuh Pak. Ampuh ya. Misalnya Bapak sakit kepala, Bapak pegang tangan Bapak ke kepala Bapak yang sakit, ini niatnya apa? Niatnya silaturahmi. Bapak kalau ada tetangga sakit, Bapak datengin, silaturahmi, salam kan? Sama Pak, kepala Bapak sakit, Bapak silaturahim, salam tuh sama kepala. Nah, dipegang ya, dipegang, terus habis dipegang, Bapak katakan saja, aku adalah aku, kepalaku adalah kepala. Aku nggak sakit, yang sakit adalah kepalaku. Bapak pisah dulu tuh. Bukan aku sakit kepala, tapi kepalaku sakit. Beda Pak. Kalau aku sakit kepala, si akunya yang sakit Pak. Dipisah dulu tuh. Nah setelah dipisah ya, Bapak boleh tambahkan, aku bertanggung jawab dengan rasa sakitku. Jadi si aku yang bertanggung jawab, aku yang memilih. Aku nggak menyalahkan siapapun dengan rasa sakit kepalaku. Ini dokter nih salah ngasih obat, misalkan gitu, itu nyalahin kan? Ya, ini sih ada yang begini begitu. Ya, aku izinkan rasa sakit ini hadir. Aku terima, aku puas dengan rasa sakit ini ya Allah. Ingat, ridho. Nah, jadi dengan kalimat begitu itu mengurangi. Bahkan ya, bapak-bapak yang masih suka makan karbohidrat, masih hobi, ya saya juga masih.
Pas malamnya itu kadang-kadang suka craving, lapar banget tuh, pengen makan. Itu terapinya sederhana sekarang, dipegang aja perutnya, ya. Bapak sebutkan, aku adalah aku, rasa lapar adalah rasa lapar. Jangan aku adalah lapar. Terus aku bertanggung jawab dengan rasa lapar ini, aku izinkan rasa lapar ini hadir. Tarik nafas, ya Allah saya puas dengan rasa lapar ini. Insya Allah Pak, itu langsung bisa kenyang. Coba aja nanti. Bener. Karena saya udah praktekin gitu. Ketika diizinkan rasa laparnya datang, itu rasa kenyangnya itu datang. Kita puas sama takdir Allah. Toh tujuan dari kenyang apa coba? Puas kan? Puasnya udah datang, kenyangnya ikut dia. Karena sebetulnya kita nggak butuh makan di malam hari itu. Sebetulnya nggak butuh makan. Kita izinkan aja rasa lapar. Tapi kalau kita tolak, aduh, pakai lapar lagi malam, biasanya tambah lapar. Ini pengelolaan jiwa. Ya, lanjut ya. Kamu bukanlah pikiranmu, kamu adalah kamu. Pikiran adalah pikiran. Pikiran hanyalah asisten dan bawahanmu. Ketika kamu sedih, maka yang sedih bukanlah kamu, tapi perasaanmu yang sedang sedih. Kamu pun bukanlah yang kamu yakini, kecuali keyakinanmu masih fitrah. Ya. Di sini kita lihat yang nempel sama kita tuh bukan ini nempel nyatu nih, rasa, pikiran, perasaan tuh nempel. Ternyata bukan kamu. Apalagi yang nggak nempel. Mobilku bukan aku. Nggak nempel mobil kan? Rumahku bukan aku. Istriku bukan aku. Anak-anakku bukan aku. Bapak kalau naik mobil lebih mudah mabok mana? Jadi supir atau jadi penumpang? Penumpang. Saya sampai saat ini belum pernah lihat supir yang mabok. Yang mabok rata-rata penumpang. Kenapa sopir nggak mabok? Karena sopir memilih, memutuskan, mengendalikan. Kenapa penumpang mabok? Karena dikendalikan. Ya, maka si aku ini harusnya supirnya yang mengendalikan. Kalau kita mudah mabok, mudah pusing menghadapi kehidupan, karena kita dikendalikan oleh pikiran, dikendalikan oleh perasaan yang tadi dalam bahasa kekiniannya namanya baper. Terbawa perasaan. Harusnya apa? Membawa perasaan. Baik ya, satu slide lagi aja ya, udah jam 6:05 ya. Terus aku siapa dong Kang Zen ya? Aku adalah hamba Allah itu. Aku adalah yang memutuskan aku mau pakai menyelesaikan berbagai peristiwa ini untuk pakai memakai asisten yang namanya tubuh atau rasa atau pikiran, atau perasaan, atau keyakinan. Aku yang memilih, memutuskan. Ini soal matematika datang. Oh berarti aku gerakan tubuh tanganku, aku hitung-hitung pakai pikiranku. Aku nggak akan menyelesaikan soal matematika pakai perasaan, kan begitu? Si aku yang memutuskan. Aku udah lama, udah 3 hari nih nggak ketemu istri. Aku ada kerjaan di luar kota, aku pulang ke rumah. Maka ketika aku pulang ke rumah, aku kangen. Aku gunakan perasaanku. Ya. Bukan pikiranku. Kita gunakan itu sesuai dengan apa yang kita pilih. Itulah si aku. Ya, yang memilih, yang bertanggung jawab nanti sampai di akhirat. Ya. Jadi aku adalah Abdullah, hamba Allah. Aku yang memutuskan, aku yang memilih, aku yang bertanggung jawab. Itu si aku. Tubuh, rasa, pikiran, perasaan, dan keyakinan, 5 perangkat itu yang ada. Itu hanya fasilitas dari Allah supaya aku bisa memutuskan dengan baik. Ya. Aku adalah imam untuk tubuhku, ya. Untuk rasaku, imam juga untuk pikiran dan keyakinanku, tapi sebagai makmum untuk ruhnya. Jadi Allah titipkan ruh ini juga imam, ya. Ya, bagi si aku yang ada di jiwa ini. Ya. Tapi jiwa juga imam bagi si tubuh, pikiran, perasaan, keyakinan, dan rasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Ini kalau dilanjutkan nanti khawatir bapak-bapak yang mau sholat sunnah syuruk waktunya habis nanti ya. Ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya.
Mudah-mudahan kapan-kapan bisa dilanjutkan ya tentang pengelolaan jiwa yang lebih baik. Sebelum ditutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah cukup jelas ya? Baik, sebagai kesimpulan, jadi mulai hari ini ya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, apapun peristiwa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, pada hakikatnya untuk mengingatkan ada sesuatu dalam jiwa kita. Ketika peristiwa itu baik, kita syukuri. Ketika peristiwa itu buruk, berarti ada keburukan-keburukan yang perlu kita keluarkan dari dalam diri kita. Ketika peristiwa itu menyakitkan, berarti ada hal-hal yang sakit di dalam diri kita yang perlu kita bersihkan. Mudah-mudahan dengan materi mengelola jiwa agar tak mudah kecewa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hati-hati kita, jiwa kita semakin tenang bersamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.